Selamat sore Bu Nita, gimana kabar Bu Nita hari ini? Selamat sore juga Bu Epri, alhamdulillah baik. Bu Epri gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya juga baik Bu Nita, semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya Bu ya. Amin. Iya baik Bu Nita, sebelum Bu Nita melakukan coaching bersama Ibu Susilawati pada hari ini, saya mau bertanya nih sedikit sama Bu Nita. Silakan. Oke baik Bu Nita. Menurut Bu Nita nih, Ibu Nita inginnya saya membantu mengembangkan kompetensi yang bagian mana ya Bu Nita ya? Menurut saya nih ya Bu ya, kan kompetensi coaching itu kan ada 3. Iya, Bu. Pokoknya saya ingin dibantu Ibu untuk mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Oke baik Bu Nita. Bagian mana nih yang mau Ibu nanti ingin saya amati nih menurut Ibu? Iya, jadi bagian yang ingin diamati secara lebih spesifik gitu Iya, ya Bu Bu. ya, saya inginnya Ibu mengamati bagian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu Bu. Iya, berarti bagian memberikan pertanyaan berbobot ya Bu Nita. Oke Bu Nita, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan nanti Bu ini? Iya, jadi kalau menurut saya ya Bu ya, memberikan pertanyaan yang berbobot itu merupakan hal yang sangat penting sekali nih dalam kegiatan coaching. Iya, gitu. Karena tanpa penilaian pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, tentu ide-ide atau potensi dari dalam diri coaching itu akan sulit tergali ya Bu ya, begitu. Maka dengan hal seperti itu saya berpikir berarti ini harus menjadi hal yang utama dan hal yang penting itu ada dalam diri coach yang seperti akan saya lakukan pada hari ini. Begitu. Oke Bu Nita. Selanjutnya nih apa nih harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan ini Bu? Jadi harapan yang ingin saya dapatkan gitu ya Bu ya, harapannya ya saya bisa melatih keterampilan-keterampilan tersebut yang berkaitan dengan 3 kompetensi itu, yang salah satunya yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya Bu. Oke baik Bu Nita. Mungkin hanya itu yang dapat saya tanyakan di perahu presentasi ini Bu Nita. Nanti kita akan lanjut nanti ya Bu Nita ya. Silakan Bu Nita untuk melakukan praktik coachingnya bersama Ibu Susilawati. Cukup ya Bu ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nita. Waalaikumsalam Bu Susi, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Bu Nita, sesuai dengan yang Bu Nita lihat. Kalau saya amati ini sepertinya ekspresinya Ibu tuh menunjukkan tanda kurang bersemangat ya, betul tidak Bu? Betul sekali Bu Nita. Oh iya Bu Nita, ngomong-ngomong ada waktu enggak Bu Nita? Sebentar aja ada yang mau saya sampaikan. Alhamdulillah ya Bu ya, kalau sore ini saya punya waktu luang nih. Kalau Ibu mau ngobrol-ngobrol ya saya persilahkan. Jadi gini loh Bu Nita, ada sedikit yang akan saya sampaikan sama Bu Nita tentang masalah guru-guru saya di sekolahan Bu Nita. Oke, kalau boleh tahu nih ya Bu ya, apa permasalahannya ya Bu ya? Mungkin bisa Ibu ceritakan? Jadi begini loh Bu Nita, jadi guru-guru saya di sekolah itu kurang memiliki kompetensi ya Bu Nita ya, jadi agak kurang dalam melakukan proses pembelajaran. Oke, jadi menurut pengamatan Ibu ini ya, kompetensi dari rekan-rekan guru yang ada di sekolah Ibu itu terlihat masih kurang gitu Masih ya Bu kurang, ya. betul Bu Nita. Iya. Terus kalau boleh tahu nih ya, apa yang Ibu harapkan dari kegiatan obrolan kita sore ini Bu? Saya menginginkan solusi ya Bu Nita. Gimana caranya saya itu bisa meningkatkan kompetensi guru-guru saya loh Bu Nita. Iya Bu ya. Oke, baik Bu Susi. Kalau itu tadi yang ingin Ibu harapkan dari kegiatan obrolan kita kali ini ya, yang ingin saya tanyakan, mungkin Ibu bisa ceritakan permasalahan Ibu ya secara lebih rinci lagi kepada saya Bu. Jadi begini Bu Nita, guru-guru saya itu sebetulnya kalau secara kualifikasi pendidikan sebetulnya sudah sarjana semua ya Bu Nita ya. Terus juga semuanya sudah sertifikasi ya, sudah tersertifikasi. Artinya kan memang harusnya kompetensinya itu harus lebih tinggi dong, harus pokoknya lebih optimal lagi ya seharusnya gitu. Tapi
tapi kenyataannya guru-guru saya itu kok seperti itu aja gitu. Jadi dalam melakukan proses pembelajaran kalau saya lihat itu sih nggak ada peningkatan ya Bu Nita, kan seperti itu aja gitu. Iya, saya paham ya Bu ya. Jadi Ibu lihat padahal guru-gurunya ini sudah bersertifikasi gitu ya Bu ya. Yang kita ketahui bersama bahwa proses untuk memperoleh itu kan ada belajarnya gitu. Betul. Tapi kok Ibu lihat dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari tidak ada peningkatan sama sekali gitu ya Bu ya. Nah, kalau boleh tahu dulu nih, Ibu sudah coba menelusuri dulu apa penyebabnya kok mereka ini nggak mau gitu meningkatkan kompetensi yang mereka miliki. Mungkin mereka merasa sudah pada posisi zona nyaman ya Mbak Nita. Satu itu, yang kedua mungkin kena apa ya, faktor usia juga kali ya. Terus kurangnya minat untuk belajar, mungkin itu yang terpenting kali ya. Kurangnya minat atau kesadaran diri untuk mengupgrade ilmu gitu Mbak Nita. Jadi kalau Ibu lihat ini berdasarkan pengamatan Ibu ada beberapa faktor ya. Tadi sudah Ibu sebutkan, yang pertama mungkin faktor usia untuk mereka-mereka yang usianya mungkin bisa dikatakan sudah mulai sepuh ya Bu ya. Nah, kemudian juga kurangnya kesadaran dari guru-guru Ibu terkait kompetensi yang mereka miliki, bahwa kompetensi tersebut harus diupgrade gitu kan Bu. Iya. Baiklah Ibu, kalau berdasarkan permasalahan tadi dan Ibu memunculkan ide untuk kita melakukan kegiatan obrolan ini, kira-kira kondisi ideal seperti apa yang Ibu harapkan Bu? Saya menginginkan guru-guru saya itu lebih meningkatkan lagi kompetensinya loh Bu Nita. Saya menginginkan guru-guru saya itu lebih bisa lagi menggali ilmu-ilmu untuk meningkatkan kompetensinya supaya tujuan dalam proses pembelajaran itu tercapai. Iya, bagus sekali ya Bu ya. Mungkin sebagai kepala sekolah memang itu peran yang sangat besar ya Bu ya. Kita harus mengontrol guru-guru ini, bagaimana proses pembelajaran ini bisa tercapai dengan maksimal. Kalau kompetensinya begitu-begitu aja gitu ya Bu ya, tidak di-upgrade. Sedangkan zamannya aja masih terus berubah gitu ya Bu ya. Baiklah Ibu, dari hal-hal yang sudah Ibu ungkapkan tadi, Ibu sudah memiliki apa ya, kondisi ideal yang Ibu harapkan, kemudian Ibu juga sudah menelusuri penyebab dari permasalahan tersebut. Kira-kira nih Bu, langkah atau rencana apa yang akan Ibu lakukan untuk menindaklanjuti semua itu? Kalau rencana yang ingin saya lakukan sih Mbak Nita ya, mungkin saya akan mengajak rekan-rekan itu untuk mengikuti pelatihan-pelatihan ya Mbak Nita ya. Walaupun sebenarnya itu sudah ada Mbak Nita, Bu Nita, di dalam kegiatan kami itu dalam satu dalwin atau dalam satu kecamatan itu sudah ada kegiatan KKD ya, kelompok kerja guru. Tapi mungkin kedepannya kita akan membentuk kombel sendiri ya, komunitas belajar sendiri mungkin di dalam sekolah itu. Oke ya Bu ya, kalau saya cermati dari jawaban Ibu ini, sepertinya memang sudah ada kegiatan KKG ya Bu ya, yang sebenarnya di dalamnya itu ya sudah ada pelatihan-pelatihan gitu. Tapi karena Ibu tidak melihat adanya perkembangan kompetensi dari guru-guru Ibu, jadi Ibu berusaha untuk menambah lagi gitu ya Bu ya. Iya, jadi tadi rencana yang Ibu sampaikan tadi membuat pelatihan ya Bu ya, mengadakan pelatihan sama mengajak Bapak Ibu gurunya untuk mengikuti webinar-webinar atau apa begitu. Iya, betul. Oke, kalau berdasarkan rencana-rencana tersebut ya Bu ya, saya lihat sih bagus sekali ya Bu ya, atas pemikiran Ibu, atas ide Ibu terhadap permasalahan yang Ibu hadapi. Kemudian kira-kira Bu, kapan ini Ibu akan melakukan rencana yang sudah Ibu sampaikan kali ini? Mungkin dimulai dari minggu depan ya Bu Nita ya. Minggu depan saya ngajak teman-teman itu untuk duduk bersama, kita membuat jadwal, nanti kita tentukan kapan waktunya, lalu kita undang narasumbernya gitu. Jadi atau bisa juga kami mengajak teman sekolah lain untuk bisa berkolaborasi. Iya, jadi kalau berkaitan dengan waktunya minggu depan ya Minggu depan bisa mulai. Sat-sat itu namanya Iya, Bu ya. Iya. Mungkin lebih cepat lebih baik. Iya. Bu ya. Iya. Kalau saya cermati dari jawaban Ibu tadi, bahkan misalnya Ibu sudah mulai memunculkan ya Bu ya, Ibu sudah mulai menemukan orang-orang yang bisa membantu Ibu ya. Karena tadi Ibu saya lihat juga menyampaikan bahwa Ibu akan berkolaborasi dengan rekan-rekan tentunya, kemudian mungkin berkolaborasi dengan sekolahan lain, kemudian berkolaborasi atau mencari narasumber ya Bu ya. Iya, berarti saya lihat di sini Ibu sudah mulai menemukan orang-orang yang bisa membantu Ibu ya dalam melaksanakan kegiatan itu. Nah, hal lain yang ingin saya tanyakan di sini ya Bu ya, apakah ada nggak dukungan lain yang Ibu butuhkan gitu agar kegiatan ini
berjalannya semakin lancar lah gitu. Sesuai dengan apa yang sudah saya katakan tadi ya Bu Nita ya, bahwa dukungan selain rekan sejawat tadi, mungkin alat atau media dan dukungan yang lain itu mungkin dari pengawas ya Bu Nita ya. Seorang pengawas sebagai apa ya, media untuk mengontrol kegiatan kami supaya kegiatan kami itu berjalan dengan konsisten gitu. Iya, benar sekali ya Bu ya. Jadi kalau di tingkat kepala sekolah itu memang ada pengawas ya Bu ya, di atasnya yang memang tugasnya adalah mengontrol gitu ya, memberi saran dan lain-lain. Makanya beliau hadir ke sekolah-sekolahan dan dia biasanya rutin ya Bu ya. Iya. Iya. Baik Bu, menurut saya luar biasa sekali ya atas ide-ide Ibu, atas apa ya, pikiran-pikiran Ibu yang sudah bisa memunculkan sepertinya ini yang bisa membantu saya, sepertinya ini dukungan yang saya butuhkan gitu, agar kegiatan ini bisa saya lakukan secara konsisten gitu kan Bu. Kadang kita bisa memunculkan ide, kadang kita bisa menindaklanjutinya, tapi kita tidak bisa konsisten untuk mempertahankannya ya Bu ya. Jadi ketika Ibu berpikir bahwa Ibu butuh pengawas nih untuk mengawasi Ibu agar kegiatan tersebut berjalan dengan konsisten, saya merasa itu super sekali ya Bu ya pemikiran itu. Nah, kalau menurut Ibu tadi kan Ibu sudah mengatakan permasalahannya, Ibu sudah memberitahu saya penyebabnya, kemudian Ibu sudah menemukan solusi atau ide-ide dari Ibu sendiri, kemudian Ibu sudah menemukan yang siapa yang bisa membantu dan mendukung. Kira-kira Ibu sekarang perasaan Ibu gimana? Perasaan saya sangat lega sekali Bu Nita. Jadi saya merasa sangat senang, pemikiran saya gambar karena saya sudah menemukan solusi dari pemikiran-pemikiran saya tentang bagaimana cara saya meningkatkan kompetensi dari guru-guru saya yang saya anggap itu kurang maksimal. Alhamdulillah ya Bu ya, kalau udah bisa membuat Ibu lega gitu. Memang benar sih Bu, kadang ketika kita berpikir sendiri justru kita terkungkung pada satu hal yang membuat kita merasa sedih, atau hanya berfokus pada masalahnya saja. Kita kurang bisa mengeksplor apa solusinya gitu ya Bu ya. Makanya kita butuh kolaborasi begitu kan. Ya saya juga mengucapkan alhamdulillah sekali ya Bu ya, jika kegiatan obrolan kita ini bisa memberikan manfaat untuk Ibu ataupun untuk saya. Ada yang ingin Ibu sampaikan kembali Bu? Kayaknya cukup Bu Nita. Cukup ya? Iya cukup. Oke. Terima kasih Bu Nita ya atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore Bu Nita. Kita bertemu lagi ya Bu Nita ya. Setelah tadi melakukan coaching bersama Bu Susilawati nih, kita lanjut sedikit. Saya bertanya-tanya sedikit ya Bu Nita ya. Bagaimana nih Bu, setelah Ibu melakukan coaching bersama Ibu Susilawati, mungkin Ibu bisa menilai sendiri nih performa dalam kompetensi tadi menurut Ibu Nita sendiri bagaimana? Oke, kalau kita ngomong tentang performa kompetensi ya Bu ya, waktu tadi kan Ibu pernah bertanya kepada saya ya, bagian kompetensi mana yang ingin dikembangkan gitu ya. Nah, saya tadi kan menjawab bahwa yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Jadi setelah melakukan kegiatan observasi tadi, setelah melakukan kegiatan coaching tadi, menurut saya ya, penilaian terhadap performa kompetensi itu sih menurut saya sudah cukup baik ya Bu ya, karena sudah cukup baik lah Bu kalau menurut saya. Oke, kalau menurut Bu Nita sudah cukup baik ya Bu Nita ya. Mungkin apa yang membuat Ibu bisa menilai demikian Ibu Nita? Iya, kenapa saya menilai sudah cukup baik? Karena menurut saya dalam kegiatan coaching yang telah saya lakukan tadi, saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching, yang ternyata dari hasil pertanyaan-pertanyaan itu coaching bisa memunculkan ide-ide atau potensi dalam dirinya sendiri Bu. Jadi berdasarkan hasil itu saya menyimpulkan, oh ternyata keterampilan atau kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot berarti sudah cukup baiklah dalam diri saya begitu Bu. Oke Bu Nita, kalau boleh saya menyampaikan sedikit pengamatan hasil saya ya Bu Nita ya. Boleh, silakan Bu. Kalau menurut saya juga sudah cukup baik ya Bu Nita ya, sudah sesuai dengan alurnya, sudah mengikuti 3 kompetensi. Namun mungkin Bu Nita harus lebih belajar lagi nih untuk meningkatkan lebih lagi supaya nanti ketika coaching kedepannya akan lebih bagus lagi. Oke, baik Bu Nita ya. Bagaimana nih pendapat Ibu setelah mendengar ini? Saya
tadi bagian dari sebuah penilaian yang akan memberikan kritik dan saran untuk kedepannya supaya saya menjadi lebih baik lagi gitu Bu. Ya, oke Bu Nita. Kemudian nih Bu Nita nih, rencana Bu Nita yang kedepannya dan selanjutnya ini seperti apa Bu Nita? Ya, kalau berdasarkan dari saran Bu Evi tadi ya untuk meningkatkan kompetensi-kompetensi pada kegiatan coaching berikutnya, berarti kan kita nggak boleh puas dengan performa kita sekarang ya Bu ya. Iya, Berarti kita harus terus mengembangkan gitu ya Bu ya. Nah, salah satu langkah yang akan saya lakukan ya saya akan memperbanyak kegiatan-kegiatan seperti ini Bu. Mungkin saya nanti akan kolaborasi dengan rekan CGP mungkin atau rekan lainnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan coaching supaya melatih kompetensi-kompetensi yang ada dalam diri ini supaya lebih berkembang lagi gitu. Oke, bagus sekali Bu Nita ya. Kemudian nih Bu Nita, apa nih yang sudah terbayang menurut Ibu yang sudah terbayang untuk meningkatkan performa di area ini Bu Nita? Misalnya kapan, di mana dan siapa nih yang bisa membantu kita? Jadi kalau berkaitan dengan kapan ya itu mungkin dalam waktu dekat ya Bu ya. Iya. Iya, mungkin saya akan kalau ditanya kapan ya mungkin dalam waktu dekat lah. Iya. Melihat kesibukan dari rekan-rekan juga gitu kan, karena menyesuaikan kan Bu, karena ini sesuatu kegiatan yang berkolaborasi gitu. Jadi kita harus menyesuaikan dengan jadwal rekan kita yang diajak berkolaborasi. Nah, kemudian kalau ditanya dengan siapa, ya tentu dengan rekan-rekan yang memang bisa diajak bekerja sama atau kolaborasi, bisa itu rekan CGP, bisa itu rekan sejawat di sekolah, ataupun dengan bantuan siapa ya, pendamping praktik mungkin Bu. Pendamping, Begitu. iya, PP ya Bu ya. Iya, PP. Oke, bagus sekali Bu Nita. Mungkin hasil pengamatan yang sudah saya catat tadi ya Bu ya, mungkin ini bisa menjadi referensi nanti untuk Bu Nita ke depannya. Oke, terima kasih ya Bu ya. Nanti akan Oke. saya baca, saya pelajari, dan semoga ini bisa saya jadikan referensi untuk meningkatkan keterampilan coaching saya ke depan ya Bu ya. Terima kasih Iya. banyak. Oke Bu Nita, menurut Bu Nita nih apa yang sudah Ibu dapat dari proses ini? Jadi kalau ditanya tentang apa yang sudah didapat dari proses ini sih banyak sekali ya Bu ya. Karena berkaitan dengan kita nggak bisa mengukur keterampilan kita kalau kita tidak menerapkannya. Iya. Nah, jadi berdasarkan proses tadi kan saya sudah berusaha menerapkan. Jadi saya bisa menilai, oh ternyata saya kurangnya di sini. Oh ternyata saya cukupnya sudah di bagian kompetensi ini. Ya semuanya itu nanti bisa saya lakukan perbaikan atau tindak lanjut di kemudian hari. Oke. Bagus sekali Bu Nita, tetap semangat, semoga kedepannya ketika melaksanakan coaching kembali akan lebih lancar lagi Bu Nita ya. Baik, terima Tetap kasih semangat, mungkin cukup sekian untuk perbincangan kita pada hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah boleh tidak pulang? Ya kok pulang.